Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang tengah malam sahabat sekalian. Malam ini kita bicara tentang apa ya? Malam ini kita bicara tentang bangsa Dedemit. Mungkin sudah tidak asing buat Anda. Kalau kemarin kita bicara tentang bangsa Genderuwo, walaupun sebenarnya Genderuwo itu juga bagian dari Dedemit, tapi dimensi kekuatannya di atas bangsa Dedemit. Jadi Dedemit, kalau orang Jawa juga biasa mengatakan dengan istilah medi atau memedi gitu ya. Jadi bangsa Dedemit itu adalah salah satu jenis makhluk halus dengan dimensi paling rendah, yang biasanya menampakkan diri, yang biasanya terlihat oleh manusia itu rata-rata adalah dari golongan Dedemit, karena dimensi gaibnya paling mudah dilihat, paling mudah bersentuhan atau bergesekan dengan manusia. Berbeda dengan dimensi gaib seperti Banaspati, Buto, Peri, Dayang atau Danyang dan sebagainya. Ada beberapa jenis jin atau makhluk halus yang tergolong sebagai bangsa Dedemit ya. Yang pertama, contoh misalnya makhluk halus sejenis kuntilanak. Jadi kuntilanak itu termasuk dalam kategori bangsa Dedemit. Kuntilanak perwujudannya sebagaimana yang Anda tahu ya, di film-film horor, berpakaian serba putih dengan rambut yang panjang menjuntai sampai menyentuh tanah. Tuh kuntilanak, dan perwatakannya sebagaimana penyerupaannya, yaitu makhluk halus dengan bentuk fisik wanita, maka sifat atau karakternya sama dengan manusia perempuan. Jadi kuntilanak ini termasuk jin atau makhluk halus yang perwatakan atau karakternya seperti manusia perempuan pada umumnya, yaitu menyukai wewangian, menyukai buah-buahan. Maka kuntilanak ini senang bertengger atau bertempat tinggal di pohon-pohon yang berbuah atau pohon yang minimal sudah pernah berbuah, buah apapun. Kemudian kuntilanak juga suka dengan bunga-bungaan ya, bunga-bunga. Maka juga sering kita jumpai kuntilanak berada di tanaman-tanaman yang banyak tumbuh bunga-bunganya. Kemudian kuntilanak juga suka dengan pohon-pohon yang teduh, yang rindang, yang besar. Itu juga dia bangsa kuntilanak ini suka bertengger atau bertempat tinggal di pohon-pohon besar, pohon-pohon yang teduh, yang rindang, karena memang senang. Termasuk suka anak-anak suka
mencari perhatian manusia. Sebagaimana namanya kuntil anak ya, jadi senang dengan anak-anak, terutama anak-anak kecil, anak-anak bayi. Itu sangat senang. Sangat senang. Kalau jenis energinya itu termasuk dalam kategori positif ya, termasuk dalam jenis energi atau makhluk halus yang berjenis energi positif. Cuman walaupun positif ketika energi manusia bersinggungan atau berkontaminasi dengan energi manusia, seringkali si manusia itu tidak kuat, maka terjadilah sakit. Walaupun sakitnya mungkin bukan sakit-sakit berat ya, seperti mungkin pusing, migrain, pegal-pegal, capek-capek, linu dan seterusnya. Nah, selain kuntil anak ini senang bertempat tinggal di tempat-tempat yang tadi sudah saya sampaikan, kuntil anak acap kali juga sering dijumpai nempel atau bersemayam di anggota tubuh manusia, di anggota-anggota tertentu, misalnya seperti leher, pinggang, betis ya. Bahkan sesekali bertinggal atau bersemayam di dalam kepala manusia. Nah, anggota tubuh manusia jika di sana ditinggali atau ditempeli oleh kuntilanak itu tadi, maka anggota tubuh yang ketempelan atau yang ditempati oleh kuntilanak itu seringkali akan merasa sakit. Jadi kalau misalnya di daerah leher, berarti leher kita akan sering merasa sakit, sering tengengen, sering pegal, sering nyeri. Kalau di daerah pinggang berarti sering pegal, sering nyeri, sering boyoken. Kalau di kepala berarti sering pusing, sering migrain, mudah stres, mudah marah, mudah terpancing emosi, dan lain sebagainya. Nah, selama kuntilanak itu tidak pergi dari anggota tubuh manusia yang ditempeli itu, maka tidak akan sembuh penyakit itu. Jadi penyakit itu akan tetap ada dan akan tetap kambuh sesekali waktu. Terus untuk menghilangkan agar si kuntilanak yang bertengger atau nempel di anggota tubuh tertentu itu bagaimana caranya? Sebenarnya mudah ya. Jadi cukup kita menggunakan air rebusan daun kelor. Air rebusan daun kelor diusap-usap pada daerah yang mana kedapatan kuntilanak tinggal atau nempel di situ. Itu ya. Selain itu kuntilanak juga suka bertempat tinggal di semak-semak belukar yang hijau ya. Semak-semak hijau, jadi rumput-rumput ilalang yang mungkin agak panjang itu kuntilanak juga suka. Apalagi dengan pemandangan yang indah, pemandangan yang bagus, itu kuntilanak juga acap kali bersemayam atau bertempat tinggal di situ. Adapun domisilinya, biasanya lebih sering mereka atau makhluk sejenis kuntilanak ini berkelompok atau berkomunitas, walaupun ada yang hidup menyendiri di tempat-tempat tertentu, misalnya di pohon pisang. Nah, yang paling sering ini biasanya pohon pisang ya. Pohon pisang itu, kebun-kebun pisang itu sering di sana dijumpai kuntilanak bersemayam atau tinggal di situ. Kemudian misalnya kebun atau depan atau belakang rumah yang di sana tertanami bunga-bunga yang baunya semerbak ya, seperti melati, kemudian kembang
ketongo ya istilahnya, atau kamboja itu ya. Kemudian bunga-bunga mawar, bunga-bunga yang baunya harum, itu kuntilanak juga sangat suka. Gitu. Termasuk sangat suka sebenarnya gini, sebenarnya ketika kuntilanak itu berada di lingkungan atau sekitar kita, dia tidak punya maksud sedikit pun untuk mengganggu atau menakut-nakuti. Jadi memang tidak jahat ya, tidak jahat. Tipikalnya tidak jahat, tidak suka jahil, apalagi sengaja menyakiti. Dan termasuk kategori energi positif. Cuman positifnya manusia dengan positifnya bangsa halus atau jin itu tetap kadarnya berbeda. Jadi kenapa ketika misalnya di dalam rumah itu, di belakang atau di depan rumah, yang di mana di depan rumah itu ada pohon bunga atau pohon rindang, di sana berpenghuni kuntilanak, kemudian orangnya hidupnya tidak nyaman, tidak tentram, ya kan, sering sakit dan seterusnya, karena benturan energi atau pergesekan energi kita dengan energi kuntilanak tersebut tidak selaras. Walaupun sama-sama positif, namun kadar energi manusia dengan kadar energi jin itu tetap berbeda. Itu satu ya. Jadi kuntilanak termasuk dalam kategori dedemit, termasuk dalam kategori bangsa dedemit. Biasanya ketika orang atau kuntilanak itu menampakkan diri, itu kakinya tidak nampak tanah ya, kakinya tidak nampak tanah, meskipun rambutnya terlihat sekilas itu glembreh ya bahasa Jawanya, glembreh atau terurai sampai ke tanah gitu ya. Jadi sampai ketika berjalan itu rambutnya itu benar-benar tersentuh dan kelarak gitu loh ya. Jadi kelarak di tanah. Itu satu. Kemudian ada makhluk halus atau jin yang masuk dalam kategori dedemit ya. Wewe gombel. Jadi wewe gombel ya. Wewe gombel itu juga termasuk dalam kategori dedemit. Jadi termasuk makhluk halus dengan level kekuatan paling rendah, atau di dalam lapisan paling kasar. Jadi termasuk makhluk halus yang sering menampakkan diri kepada manusia. Nah, sebagaimana kuntilanak, wewe gombel memiliki karakter yang hampir sama dengan kuntilanak. Jadi memiliki karakter yang sifat atau karakternya sebagaimana manusia perempuan, suka dengan pohon-pohon yang besar, yang rindang, yang teduh, kemudian suka dengan bunga-bunga, dengan buah-buahan, suka dengan semak-semak belukar. Tapi paling dominan wewe gombel ini, kalau kuntilanak itu lebih dominan itu biasanya di pohon yang berbuah atau bunga atau pisang. Kalau wewe gombel ini lebih dominan tempat tinggalnya di pohon-pohon besar atau rindang dan di semak-semak. Ya, di semak-semak. Termasuk seperti kuntilanak juga termasuk makhluk halus yang sangat menyukai anak-anak. Kadar energinya positif, cuman ketidaksinkronannya dengan manusia itu lebih tinggi wewe gombel dibandingkan kuntilanak. Kalau kadar kekuatannya sama, cuman ketidaksinkronan energinya itu lebih dominan lebih dominan wewe gombel dibandingkan kuntilanak. Nah,
mitosnya. Jadi ini saya bicara mitos kalau ini ya. Jadi wewe gombel itu punya peliharaan, yaitu anak-anak, punya peliharaan anak-anak, dan peliharaan itu ia ambil dari arwahnya anak-anak yang mati secara tidak wajar. Jadi arwahnya anak-anak yang mati secara tidak wajar. Misalnya ada anak yang mati karena jatuh dari pohon, jatuh dari ketinggian, karena kecelakaan atau karena sakit, misalnya sakit yang tidak wajar. Jadi diambil, kemudian dijadikan anak di rumahnya atau di alam wewe gombel. Itu mitosnya. Karena saya juga belum pernah menyelidiki atau bereksperimen sampai sejauh itu. Yang jelas wewe gombel ini senang sekali sama anak-anak dan acap kali dia mendekati anak-anak. Ya. Nah, anak ketika didekati si wewe gombel ini, maka biasanya anak itu akan menangis sejadi-jadinya karena merasakan hawa atau energi yang sangat tidak nyaman yang dirasakan oleh anak itu, panas, pengap dan lain sebagainya. Makanya ketika ada anak bayi, anak kecil itu nangis jadi-jadinya dengan sebab yang tidak jelas, bisa jadi di sekitar lingkungan atau di sekitar anak itu ada wewe gombel yang sedang memperhatikan anak itu. Jadi takut ya, istilahnya takut. Kalau dulu waktu zaman masih Hong Wilaheng, ya waktu masih zaman tidak seramai ini, di desa-desa itu sekali waktu ada anak yang keluar di antara waktu maghrib itu diambil atau diculik ya oleh wewe gombel itu. Sebenarnya maksud dari wewe gombel itu tidak jahat, tapi karena dia senang sama anak-anak, dia suka sama anak-anak, akhirnya anak-anak itu diambil, bukan untuk dijadikan apa-apa, tapi hanya pengen bersama anak-anak itu lebih lama gitu saja. Nah biasanya 3 hari sampai 7 hari itu akan dikembalikan, dihitungannya biasanya ganjil ya, antara 3, 7 atau 11 hari itu akan dikembalikan kepada ibunya. Biasanya dikembalikan dalam kondisi yang agak linglung setelah anak itu diminumi air putih atau air-air yang memang sudah disediakan oleh orang pintar. Itu biasanya dia sadar dan nangis sejadi-jadinya gitu ya. Jadi jenis yang kedua adalah wewe gombel. Perwujudannya yaitu perempuan dengan badan yang agak bungkuk gitu kan. Kemudian payudaranya tuh besar, menjuntai ya sampai ke dengkul, bahkan sampai hampir menyentuh tanah. Itu payudaranya. Rambutnya tuh giwal gitu ya. Berurai tebal ya. Kemudian kalau jadi lebih tebal dari kuntilanak sampai menjuntai menyentuh tanah juga. Wajahnya mengerikan ya, wajahnya menyeramkan. Ada yang mungkin lambenya tuh memble gitu ya. Ada kemudian matanya besar, telinganya yang sininya besar itu wewe gombel. Cuman ciri khasnya memang itu di payudara yang sangat besar itu yang kedua ya. Jadi salah satu bangsa dedemit ya, di antaranya itu wewe gombel itu. Jadi pertama kuntilanak, yang kedua wewe gombel. Terus ini ada lagi
makhluk halus atau jin yang termasuk dalam kategori dedemit. Apa? Tuyul. Jadi tuyul itu juga termasuk dalam kategori dedemit yang biasanya dipakai orang untuk pesugihan. Mitosnya ada salah satu asal tuyul itu adalah dari anak kecil, arwah anak kecil yang mati gentayangan atau mati tidak wajar. Itu mitosnya. Cuman saya juga belum pernah mengadakan eksperimen tentang ini. Jadi saya katakan mitos saja ya. Sebatas pengetahuan sajalah. Tidak untuk dipercaya secara mutlak. Ya kalau kita orang Islam ya, orang meninggal siapapun itu, anak kecil, jompo, orang tua, orang gila sekalipun, itu ya sudah ke alam barzah ya. Kita percaya ke alam barzah. Cuman kan kita ini bicara seputar mitos dan pengetahuan saja. Nah, cuman yang jelas kalau saya lebih percaya tuyul itu memang lahir dari bangsa jin yang memang dia lahir sudah dalam berbentuk tuyul gitu loh. Nah, tuyul ini acap kali dijadikan sebagai sebuah media pesugihan atau ingon-ingon. Nah, orang yang melakukan laku pesugihan dengan memelihara tuyul itu harus memelihara sebagaimana dia memelihara anak. Jadi tuyul itu harus dianggap sebagai anaknya dan diperlakukan sebagaimana kita memiliki anak. Jadi kalau sewaktu-waktu harus kita ajak jalan-jalan. Makanya kadang orang kalau punya tuyul itu tuh gendong kan jalan-jalan. Nah, biasanya mintanya jalan-jalan juga waktu-waktu yang tidak wajar. Biasanya tengah malam atau dini hari. Dini hari itu ya di atas jam 2 pagi itu kan. Kemudian minta dibelikan mainan, dia minta dibelikan mainan sebagaimana mainannya anak-anak. Ya. Kemudian yang paling berat adalah biasanya salah satu keinginan dari tuyul itu adalah dia minta disusui. Dia minta disusui. Jadi kalau bentuk secara fisik itu macam-macam ya. Ada yang ya kalau bentuknya seperti anak ya, tingginya itu seperti anak kecil, seperti anak-anak usia TK, PAUD, atau anak usia SD ya, kelas 1, 2, 3 itu. Biasanya pelontos ya, tidak punya rambut. Ada yang di sininya ada tanduknya, atau di samping kanan kirinya ada tanduknya. Ada yang matanya 2, ada yang matanya hanya 1. Ya. Hidungnya agak jeber gitu ya bahasanya ya. Terus biasanya giginya itu runcing-runcing. Jadi tidak sebagaimana gigi manusia, runcing-runcing. Giginya itu seperti bentuk gergaji itu ya. Terus telinganya lancip ya, agak lonjong menjuntai ke atas. Itu ya. Kemudian gligo ya, rata-rata tuh gligo itu tidak memakai baju, jadi hanya memakai kain yang dibelitkan di areal perut sampai ke kemaluan itu loh. Biasanya berwarna putih, kalau tidak putih hitam atau abu-abu ya, abu-abu lusuh itu. Ada yang warna merah juga, merahnya merah-merah yang mendekati gelap itu ya, merah-merah yang mendekati gelap itu warna-warna yang umum biasanya warna kain atau belitan yang dipakai oleh tuyul.
Nah, yang paling berat adalah orang-orang yang ngingu tuyul itu, yang jelas semua pesugihan apapun bentuknya itu berakhir menyengsarakan. Tidak ada pesugihan yang kemudian mendapatkan kebahagiaan hakiki, itu tidak ada sama sekali. Jadi tuyul itu salah satu bentuk keinginan yang paling kuat adalah dia minta disusui. Dan biasanya yang menyusui itu harus istri dari orang yang melihara tuyul itu. Dan sedotan ketika nyusu itu jauh lebih kuat dibandingkan sedotan anak manusia. Makanya orang yang melihara tuyul itu biasanya kalau tidak kuat, ya, jadi sampai susunya habis sampai darahnya yang tersedot itu. Jadi sampai darahnya itu tuh ikut tersedot. Sampai bahkan orang yang disusui itu sampai kurus, ya, sampai kurus tinggal tulang. Ya. Bahkan yang paling sadis lagi adalah ketika orang yang melihara tuyul itu punya anak. Jadi tuyul itu sifatnya penyemburu. Jadi ketika orang yang punya tuyul itu cemburu atau dia merasa dia dianaktirikan, dia tidak mau. Ya, anak orang yang memelihara tuyul itu bisa diserang, bahkan dibunuh oleh tuyul peliharaannya itu. Gitu ya. Jadi jangan pernah berkeinginan untuk memelihara tuyul, karena dengan memelihara tuyul Anda menciptakan penderitaan. Ya, bukan kebahagiaan. Iya, Anda banyak uang, tapi hati Anda, batin Anda tidak akan pernah bahagia. Ya. Ini peringatan. Jangan ada yang pelihara tuyul. Rugi dunia akhirat. Jadi tuyul itu memang termasuk dalam kategori dedemit. 3 ya, berarti kuntilanak, bebek gombel, tuyul. Terus ada lagi makhluk halus yang termasuk dalam kategori dedemit. Sundel bolong. Sundel bolong itu juga termasuk dalam kategori dedemit. Bentuknya secara fisik hampir sama dengan kuntilanak. Kesukaannya juga sama. Ya, suka sifat karakternya juga sebagaimana manusia perempuan. Ya, pemalu tapi minta perhatian, ya kan, suka dengan bunga, buah-buahan, pohon-pohon yang berbuah, tempat-tempat teduh, tempat-tempat rindang, itu sangat suka. Cuman bentuk fisiknya itu berbeda, hampir sama tapi berbeda. Kalau sundel bolong itu di belakangnya, di gegernya atau di tubuh bagian belakang itu berlubang, ya. Berlubang dengan banyak belatung-belatung atau singkat-singkat seperti membusuk itu ya. Wajahnya juga sangat menyeramkan, berbeda dengan kuntilanak. Kalau kuntilanak itu wajahnya itu datar, tidak berekspresi, tapi putih pucat. Tapi kalau sundel bolong itu wajahnya itu menyeramkan. Biasanya ada yang berlumuran darah, ada yang hitam pekat, ya, ada yang penuh dengan luka yang busuk gitu ya. Sama, rambutnya juga menjuntai, terurai sampai ke tanah. Tidak ada kaki yang menapak atau menyentuh tanah. Itu ya. Kadar kekuatannya sama dengan kuntilanak, dengan bebek gombel. Ya, kadar kekuatan sundel bolong sama dengan kuntilanak dan bebek gombel. Itu ya, itu sundel bolong. Kemudian ada lagi ya, apa yang termasuk dalam kategori dedemit. Kuntilanak sudah, bebek gombel sudah, tuyul sudah, sundel bolong sudah. Nah, ada lagi nih namanya
palasik. Palasik. Jadi palasik itu bentuk fisiknya hampir sama dengan kuntilanak, yang memakai baju atau daster yang putih ya. Kemudian rambutnya juga sama, terurai sampai menyentuh tanah. Cuman di sekitar mulut itu yaitu berlumuran darah, dan sesekali ada taringnya. Ada taringnya. Cuman ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi sekitar mulut itu berlumuran dengan darah. Palasik. Nah, palasik ini termasuk makhluk halus bangsa dedemit yang kadar kekuatannya sedikit lebih tinggi dibandingkan kuntilanak ya, selisihnya sedikit. Cuman ini yang bahaya. Jadi termasuk tipe makhluk halus yang makanannya adalah darah. Jadi penyerap gondo darah atau energi darah. Nah, dia tidak menghisap secara langsung ya, sebagaimana film-film Dracula yang kita lihat ya, yang ada di negara barat. Tapi dengan jarak 15 meter kurang lebih, dia menyerap energi darah dari target atau korbannya. Nah, korbannya itu rata-rata atau kebanyakan adalah binatang. Ya, binatang-binatang ternak. Bisa jadi kambing, kerbau, sapi, ayam, dan sejenisnya. Jadi dari jarak kurang lebih 15 meter, ya, palasik itu menyerap darah dari hewan yang dia akan mangsa. Jadi diserap darahnya. Jadi bukan dia kemudian menggigit, tapi yang diserap adalah energi darahnya. Walaupun nantinya juga darahnya itu benar-benar terkuras dan hewan itu lemas, tapi dia modelnya gini, si palasik itu tidak kemudian satu kali saja. Jadi dia menyerap darah. Ketika sudah kenyang, sudah dia pergi. Suatu saat ketika dia lapar, dia akan menyerap darah dari mangsanya itu tadi dengan mangsa yang sama. Nah, lambat laun binatang ternak itu bisa kurus, sakit, bahkan meninggal. Dan ini juga bisa terjadi pada anak-anak. Ya. Jadi anak-anak yang dihisap darahnya oleh si palasik itu, binatang ternak, sudah tidak menemukan binatang ternak, maka palasik ini akan bisa menghisap darah anak kecil. Biasanya sama ya, dia menghisap, kenyang, pergi, nanti lapar lagi, dia menghisap lagi, sampai kemudian bisa jadi anak itu kurus ya, sakit-sakitan, kemudian meninggal. Makanya ini bahaya ya, makhluk halus dengan jenis palasik ini termasuk makhluk halus yang bahaya. Dan di titik-titik tertentu ketika dia merasa sangat lapar, merasa sangat haus, palasik ini kepalanya bisa lepas. Kepalanya bisa lepas dari tubuhnya bersamaan dengan jeruan-jeruan yang menggelantung gitu ya. Dia mencari mangsa. Nah, ketika dia tidak menemukan hewan atau binatang-binatang yang bisa dia hisap darahnya, maka yang jadi sasaran ketika dia menemukan anak kecil, itu anak kecil yang menjadi sasaran untuk dihisap darahnya, tidak secara langsung, tapi gondo atau energi dari darah itu dihisap. Gitu ya. Itu palasik. Dan tidak kemungkinan termasuk orang-orang dewasa juga bisa jadi. Ketika dia tidak menemukan anak-anak, ketika dia tidak menemukan binatang buas, bisa jadi remaja atau anak-anak menjadi korban santapan si palasik ini. Walaupun palasik ini jumlah atau komoditasnya
atau spesiesnya tidak sebanyak genderuwo, tidak sebanyak kuntilanak atau sundel bolong. Jadi lebih langka, ya lebih langka. Tempat-tempatnya juga sama, yang menyukai tempat-tempat yang teduh, di pohon-pohon rindang, pohon-pohon berbuah, bunga-bunga, tempat-tempat atau semak-semak belukar, ya sama. Namun Palasik ini lebih senang berada di tempat teduh yang di sana ada batu-batu besarnya, seperti misalnya di pegunungan, ya kan, di lereng-lereng gunung, di lereng-lereng bukit. Jadi ada pohonnya tapi juga ada batu-batu besarnya. Jadi lebih senang dan dominan di situ. Makanya memang jarang terjun ke pemukiman warga. Jadi dia ke pemukiman warga itu ketika dia benar-benar merasa sangat haus untuk mencari mangsa. Ketika binatang-binatang buas sudah tidak dia temui, maka dia akan mencari binatang-binatang peliharaan warga seperti kambing, kerbau, sapi, unggas dan lain sebagainya. Itu ya. Tadi sudah kuntilanak, wagi ngabseni bangsa demit kayak sekolah we ngabseni. Ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada tuyul, ada sundel bolong, ada palasik. Kemudian ada lagi nih namanya dedemit Kalau dulu saya mengistilahkan medi cumplung ya, medi cumplung. Jadi medi cumplung itu biasanya orang ketika melewati tempat yang di sana bersemayam medi cumplung, itu dia akan melihat seperti ada sesuatu yang jatuh. Nah, medi cumplung ini tempatnya itu di pohon-pohon tinggi, seperti pohon mangga yang tinggi besar, pohon kelapa. Itu senang dia bersemayam di situ. Biasanya dia akan, ketika dia ingin menggoda atau mengganggu atau menakut-nakuti manusia, itu dia akan menjatuhkan diri dari atas plek gitu kan, sehingga orang mendengar. Dikiranya kan kelapa jatuh atau mangga jatuh, dicari. Nah, ketika ketemu ya, dia akan biasanya berupa seperti gundukan batu atau daging gitu ya. Ketika didekati atau disentuh, tiba-tiba benda itu akan berubah menjadi seperti ngembang. Tiba-tiba muncul mata, muncul hidung, muncul mulut gitu loh. Gitu kan? Nah, tiba-tiba langsung menyeringai atau kayak drenges itu. Nah, otomatis orang akan kaget, akan takut, biasanya akan lari. Nah, dia bisa mengejarnya dengan cara gelundung, ya kalau bahasa Jawa gelundung atau berguling-guling. Ya. Nah, kemudian ketika diperhatikan dengan seksama, misalnya kita lihat gitu kan dengan seksama. Jadi perubahannya itu dari sebuah benda yang bunder, yang benda lingkaran seperti bola, kemudian dia menyeringai. Nah, ternyata ketika dicumplung itu gelundung ngoyak manusia itu, dia berubah menjadi kepala manusia. Ada rambutnya, ada telinganya dan seterusnya, sebagaimana manusia. Nah, biasanya orang yang diwerui dicumplung itu akan jatuh sakit karena itu shock, karena takut, karena terkontaminasi energinya itu juga. Itu ya. Udah berapa menit ini? 39. Panjang juga ya, nggak kerasa. Terakhir lah, kalau saya beberkan semua nanti
terlalu panjang. Terakhir ada juga makhluk halus dalam kategori bangsa dedemit, yaitu hantu muka rata. Ya, hantu muka rata itu istilahnya apalah itu ya. Jadi kalau ini berbeda dengan hantu-hantu yang lain. Biasanya hantu-hantu muka rata ini baik. Biasanya dia menampakkan diri untuk memberitahu sebuah kejadian kepada seseorang. Misalnya ada seseorang yang dia akan tertimpa bahaya atau akan tertimpa masalah. Dia biasanya menampakkan diri. Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa kamu akan kedatangan musibah. Kamu akan ditimpa masalah itu. Cuman orang kan takut ya, karena si muka rata ini kan tidak bisa ngomong atau berkomunikasi. Biasanya lari. Itu. Nah, si muka rata ini lebih senang berdomisili atau bertempat tinggal di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi telaga, tepi-tepi danau, ya, atau di tepi-tepi pantai. Nah, sering membantu. Nah, ini salah satu kesukaannya, yaitu sering membantu orang yang sedang mancing. Jadi ketika ada orang mancing, dia berada sekitar 15-20 meter dari orang yang mancing itu, maka orang yang mancing itu akan dapat ikan banyak. Jadi bukan termasuk kategori makhluk halus yang jahat, malah seringkali membantu orang-orang yang mencari ikan, orang-orang yang memancing itu seringkali dia bantu untuk dia dapat ikan banyak. Itu ya. Cuman hantu muka rata ini sering diserupai oleh jin lain. Jadi ada hantu atau jin yang memang bentuk aslinya muka rata itu, tapi ada jin yang memang sengaja menampakkan diri kepada manusia dengan muka yang rata dengan tujuan untuk menggoda atau menakut-nakuti manusia itu. Berarti ini kan bukan kategori dedemit muka rata yang asli. Itu ya, maka itu teman-teman ya. Jadi ngobrol kayak gini tuh saya seneng ya. Ya, ngobrol aja seneng ya kan. Terlepas sebagaimana yang kemarin saya sampaikan waktu di obrolan bangsa jin itu kan kita sampaikan bahwa hakikat daripada jin ataupun gaib itu yang paling paham, yang paling tahu dan yang paling mengerti adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ya tidak ada yang paling paham makhluk-makhluk ciptaannya termasuk manusia itu sendiri. Kita pahamnya ya sebatas apa yang kita tahu saja, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Ya, kadang kita melihat itu wujud aslinya, wallahu a'lam, bisa jadi. Karena saya punya guru ya, saya punya salah satu guru, beliau mengatakan wujud asli daripada jin itu adalah seperti gumpalan energi atau gumpalan darah. Itu adalah wujud aslinya. Yang lain itu samaran atau sebuah penyerupaan, apapun itu bentuknya. Nah, itu kan salah satu pendapat ya, salah satu pendapat dari salah seorang guru yang pernah saya ikuti atau saya taklimi. Semua saja ya kan sah-sah saja berpendapat tentang apa dan bagaimana itu makhluk halus jin dan gaib, tapi hak kesejatian gaib itu hanya Allah yang tahu. Kalaupun kemarin saya cerita tentang bangsa dedemit, kalau kemarin saya cerita tentang bangsa genderuwo, wujud-wujud makhluk halus, termasuk hari ini kita ngobrol tentang
bangsa Dedemit itu ya sebatas apa yang kita tahu saja. Selebihnya wallahu a'lam. Jadi saya sharing seperti ini ya bertujuan tukar pengalaman sajalah ya. Tukar pengalaman, tukar pengetahuan sebagai apa? Kewaspadaan kita untuk senantiasa bahwa oh iya ya, ternyata kekuasaan Allah itu luar biasa. Makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di dunia, di alam ini luar biasa ragam dan aneka jenisnya, sehingga menambah ketakwaan kita, keimanan kita, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari apa yang kita ketahui itu apakah hak sejati kebenarannya ataupun tidak. Gitu ya kawan-kawan ya. Itu kawan-kawan sekalian, sudah 45 menit ini. Saya tidak bikin video panjang-panjang, nanti jenengan semua jenuh. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Tetap berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, terus berkaya. Saya yakin kita manusia diciptakan Tuhan sebagai khalifah untuk ngapik-apik donya, untuk nguri-nguri bumi, untuk berusaha menseimbangkan kondisi alam ya, agar alam semesta senantiasa bisa hidup berdampingan dengan kita, baik itu energinya, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya, makhluk-makhluk halusnya, ataupun benda-benda yang lain bersinergi, saling rukun ya, hidup dalam sebuah tatanan alam yang seimbang. Maka dunia ini, alam ini, bumi ini insya Allah akan senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan-kawan sekalian ya. Barakallah, terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.